Shalom, salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. God is good all the time, and all the time God is good. Malam hari ini kita akan melayani Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan, kami datang lagi di hadirat Tuhan. Kami akan memuliakan, memuji nama Tuhan, kuduskan, layakan kami Tuhan, semua pelayan-pelayan, semua jemaat. Dan kami pada malam hari ini, kami percaya kami sudah siap untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengikuti ibadah Apostolic Prayer pada malam hari ini. Kita siapkan waktu kita, hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan dengan lembut, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh, mari jemaat, katakan lagu ini dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
kesediaan. Mari puji Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib. Kami menyembah Engkau Allah yang hebat, Kaulah segalanya, Kau bertahta di atas hidupku. Haleluya, Yesus, sebab Dia Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berpuji, kami tinggikan Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Katakan dengan sungguh-sungguh, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah. Glory, haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Yes. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Yesus. Ku percaya janji-Mu, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami memuji Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Kita percaya Tuhan adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah yang setia pada janjinya. Terima kasih. Amin. Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes. Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kami memuji. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh beraktivitas, kami masih boleh kuat, sehat, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sharing Tuhan, dengan apa yang menjadi rema dalam kehidupan kami, biar ini menjadi kekuatan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dalam melangkah, dan supaya kami dapat menggenapi setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Salam sukacita, sehat, dan diberkati selalu. Ada peribahasa mengatakan siapa menabur angin akan menuai badai. Itu saya buka di KBBI itu, artinya dia yang berbuat, dia pula yang menuai hasilnya. Jadi apa yang ditabur itu selalu lebih kecil daripada apa yang dituai. Yang ditabur angin, yang dituai badai. Dan apa yang ditabur itu selalu akan menghasilkan tuaian, pasti akan menghasilkan tuaian. Jadi ini satu hal yang menjadi prinsip di dalam alam semesta menurut saya, karena Tuhan sudah menentukan itu. Ada menabur, ada menuai. Itu sama dengan firman Tuhan di Hosea 8 ayat 7. Hosea 8 ayat 7. Saya bacakan di sini. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung dan seterusnya. Jadi siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung. Hosea 8 ayat 7, saya ambil sebagian yang paling depan. Ya, ini apakah peribahasa ini yang ngambil dari Alkitab atau Alkitab, tapi tentunya pasti peribahasa yang ngambil dari Alkitab. Karena Alkitab itu lebih dulu ada, perjanjian lama apalagi ini kan, Hosea 8. Nah jadi kita harus tahu bahwa menabur ini sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena suka tidak suka, mau tidak mau, apapun latar belakang kita, bahkan apapun agama kita, tabur tuai itu berlaku.
Ya bukan hanya berlaku bagi orang Kristen, tapi berlaku juga untuk orang lain gitu. Tidak peduli dia dari etnis apa, suku apa. Hukum tabur tuai itu berlaku. Karena itu taburan itu lebih penting daripada tuaian. Tuaian penting, tapi taburan sebenarnya yang lebih penting. Kenapa? Karena taburanlah yang menentukan tuaian itu apa, jenisnya apa, dan berapa banyak, dan kualitasnya seperti apa. Itu ada di dalam taburan. Ketika kita bicara soal taburan, artinya kita berbicara soal benih. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya ini tadi yang seperti yang saya bilang. Kita tidak peduli latar belakang kita apa, menabur dan menuai, dingin panas, kemarau dan hujan, siang dan malam tidak akan berhenti selama bumi ini masih ada. Itu sudah ditetapkan dari semula oleh Tuhan. Jadi karena kita tahu hal ini, kita tidak boleh lagi meremehkan hal mengenai menabur. Jadi apa sebenarnya yang kita tabur? Nah, ini yang kita masuk lebih dalam lagi. Apa yang harus kita tabur? Karena tadi kita sudah tahu bahwa ketika saya menabur angin, saya menuai puting beliung. Dan saya juga tadi katakan bahwa taburan itu, benih yang kita tabur itu lebih kecil daripada apa yang kita tuai. Itu hukumnya sudah. Nah, pertanyaannya, benih apakah yang harus kita tabur? Nah, mari kita buka di Amsal 11 ayat 18. Saya bacakan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Nah, ini catat lagi. Tetapi siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Amsal 11 ayat 18. Nah, ayat berikutnya, Amsal 22 ayat 8. Amsal 22 ayat 8, saya bacakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Di dalam dua ayat ini, Amsal 11 ayat 18 dan Amsal 22 ayat 8, ada dua jenis benih, dua jenis taburan. Yang pertama adalah taburan kebenaran, yang kedua adalah taburan kecurangan. Yang satu mendapatkan pahala yang tetap, yang satu mendapatkan bencana. Sebagai orang yang sadar, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya, pasti tahu mana yang harus ditabur dari dua ayat ini. Tentunya menabur kebenaran. Artinya menabur hal-hal yang positif. Ya, kalau benih kecurangan itu hal-hal yang negatif. Kita tahu semua kok, nggak usah diajari. Semua orang harus tahu, dia tahu untuk harus menabur hal-hal yang baik. Tapi masalahnya adalah seringkali kita, bahkan anak-anak Tuhan, menabur justru hal-hal yang tidak baik. Karena kita masih terikat dengan kedagingan kita. Kita masih belum menang terhadap kedagingan kita. Dan ya memang ini yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melepaskan kedagingan kita, melawan kedagingan kita, melawan keinginan duniawi kita untuk mengikuti keinginan roh, keinginan Tuhan. Disinilah sebenarnya pertentangan yang memang harus kita hadapi setiap hari. Contoh yang paling simpel aja misalnya, malas bangun tidur pagi dengan harus bangun pagi. Contoh yang paling simpel aja deh. Setiap orang dagingnya pengennya tidur bangun siang. Bangun siang, bangun, sudah ada sarapan di meja makan, kenyang, leha-leha, nonton TV, main game misalnya, atau apa, terus tidur lagi. Pengennya begitu. Kalau boleh memilih, sulit juga kita melawan. Misalnya nih, bangun pagi harus bangun pagi. Jam subuh, 4:30, jam 5, doa pagi. Itu melawan kedagingan, sulit. Berdoa, ayo berdoa. Anak-anak saya kalau disuruh berdoa, ya itulah namanya belajar, melawan kedagingan.
Ayo berdoa, ya tunggu, masih ada ini, masih ada itu. Ayo bangun, masih ngantuk. Itu terjadi juga dalam diri saya. Kadang-kadang juga saya malas untuk berdoa. Padahal itu penting, kita harus bisa melawan. Kita harus bisa memilih apa yang kita tabur. Dan ingat, selama dunia ini masih ada, tabur tua itu tidak akan hilang. Artinya, setiap orang, apapun dia masuk di dalam hukum ini. Dan setiap hari dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kita sedang menabur. Kita harus sadar bahwa kita sedang menabur. Setiap langkah kita ini sedang taburan. Kita sedang menabur. Kita rajin misalnya, belajar, dia menabur. Kita menabur. Kita melakukan hal-hal yang baik, itu sedang menabur juga, sehingga kita nanti akan menuai. Orang yang rajin belajar, tentunya dia akan menuai kepintaran dan dia akan bekerja mungkin di tempat yang sangat baik, posisi kedudukan baik karena dia pintar, kaburan. Tapi jangan harap orang yang malas belajar, pengen dapat nilai sempurna, nggak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam saat selama kita masih hidup, itu adalah menabur dan menuai. Nah, ini penting, ini hal yang sangat penting yang harus kita camkan baik-baik, ya. Jadi kembali lagi ada dua jenis, ya, yakni dua jenis benih kebenaran, yaitu hal-hal yang positif, dan benih kecurangan atau hal-hal yang negatif. Ada dua kunci mengenai benih yang ditabur ini, ya. Kita pasti tentunya ingin memiliki tuaian yang bagus, ya, hidup kita baik, anak-anak kita semua berhasil, rumah tangga kita bahagia, sukses apapun yang kita lakukan, pasti kita ingin menuai hal-hal tersebut. Dan tentunya tuaian di akhir zaman nanti, kita ingin menuai pahala dan kita mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Dua kunci mengenai benih yang ditabur. Yang pertama, ini berurutan. Yang pertama yang harus pertama kali dilakukan adalah satu, kualitas benih. Kenapa? Kualitas benih ini sangat penting. Pastikan bahwa benih yang kita tabur itu adalah benih yang baik. Benih yang unggul. Benih yang kelak pasti akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Seorang petani, ya, atau dia pekebun, ya. Kalau petani kan konotasinya sawah, padi dan lain sebagainya. Kalau kebun mungkin ya kebun duren, kayak kebun tidak ada bilang petani durian atau peladang atau ya, ini untuk ini aja ya, tidak perlu dijadikan polemik. Ya, jadi contohnya seperti seorang petani, dia akan sangat menjaga kualitas benihnya. Dia akan mencari benih yang terbaik. Mungkin dia akan cari benih sampai ke dinas perkebunan kayak dinas pertanian kayak. Dia cari ini kualitas benih apa. Dia memastikan bahwa benih itu bagus. Sehingga ketika ditanam, benih itu akan menghasilkan buah atau hasil yang baik. Nah, itu yang para petani pasti akan lakukan. Jadi kalau dia tahu itu benih tidak baik, dia tidak akan tanam. Kenapa? Karena ketika dia petani itu menabur benih yang tidak baik, sia-sialah apa yang dia lakukan. Tidak mudah untuk menabur, dia harus mempersiapkan tanahnya, dia harus lakukan pemupukan dan lain sebagainya. Tapi ketika sekian bulan atau bahkan sekian tahun, itu menghasilkan pohonnya bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Sia-sia waktu, uang, dan tenaga yang dikeluarkan. Karena itu pastikan benih itu baik. Nah, apa yang bisa jadi pelajaran dari kita tentang kualitas benih? Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu.
Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, dari konteks ayat di atas, ini ketika umat Tuhan memberikan persembahan, orang kaya memberikan banyak besar, gitu. Tapi janda ini tidak punya uang, tidak punya apapun, tapi ini yang dia punya dan dia persembahkan itu kepada Tuhan, dia berikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat kualitas di dalam pemberian janda miskin ini. Dia tidak melihat angkanya berapa besar, tapi kualitas. Kenapa? Dia melihat kedalaman hati. Nah, ketika kita memilih benih, kita menabur benih, ya, kita memberikan apapun yang menjadi hati kita untuk memberi, menabur, pastikan kualitasnya, yakni memberi dengan sukacita, menabur dengan seluruh kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Karena banyak orang yang memberi atau menabur ternyata supaya mungkin dilihat orang, karena dia gengsi, dia orang kaya. Kalau saya orang kaya, saya hanya ngasih atau menabur sekian puluh ribu, gengsi dong, malu dilihat orang. Ternyata ada begitu dan memang ya kenyataannya kita harus akui ada juga yang seperti itu. Gitu. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan hal ini kepada kita, ternyata kualitas benih itulah yang Tuhan lihat. Kualitas taburan itu yang Tuhan lihat. Dan kita harus belajar sungguh-sungguh ketika kita menabur, taburan apapun itu, uangkah atau waktu atau tenaga. Kita memberikan tenaga kita untuk pelayanan misalnya dengan sepenuh hati kah, atau dengan setengah hati kah, atau dengan terpaksa. Kualitasnya yang dilihat Tuhan, hati kita yang dilihat Tuhan. Gitu. Bagaimana kita memberi itu, ya. Pastikan benih yang kita tabur itu kualitas unggul. Benih yang baik. Contohnya ada di firman Tuhan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Kemudian urutan kedua, ya, setelah kita tahu bahwa kita harus memilih benih yang baik. Yang kedua adalah bagaimana jumlah benih itu. Kalau kita sudah memiliki benih taburan yang baik dan kita tabur, kita tentunya akan menuai buah yang baik. Tetapi kalau kita ingin buahnya lebih banyak lagi, jumlah itu penting. Jumlah itu penting, ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, pertanyaannya loh Pak, tadi yang orang kaya menaburnya banyak tuh Pak jumlahnya. Iya, tapi kualitasnya bagaimana? Nah, ini penting. Ketika kita sudah menabur, memberi, contohnya uang deh. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kualitasnya uang ini gimana? Sukacitakah kita? Apakah kita memberi dengan porsi yang memang ini layak untuk Tuhan dan ini harus untuk Tuhan, dan kita tidak mengambil porsi yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan? Jumlah itu penting. Nah, ketika kita sudah dapat di poin yang nomor 1 tentang kualitas, kita berbicara tentang jumlah. Nah, dari situlah kita tahu bahwa kita akan menuai banyak, ya. Dan kapankah kita harus menabur benih dengan yang baik itu? Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Ini ayat terakhir, Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi saudara, ketika kita mau menabur, pertama, kualitas benihnya sudah bagus. Kedua,
jumlahnya pun sudah banyak, sudah besar. Ya, jangan menunda-nunda untuk menabur. Jangan, kadang kita menabur, kita sudah melakukan yang terbaik, misalnya sesuai dengan ukuran kita. Ada aja kritik, ada aja gosip dan lain sebagainya. Jangan pikirkan itu. Jangan menghentikan kita untuk menabur kebaikan. Ya, banyak hal yang tentunya akan mengecewakan kita. Adik-adik misalnya yang saat ini sedang melayani Tuhan, jadi kru apa, rekaman ini seperti tim musik dan lain sebagainya, harus main setiap minggu, 1 minggu sekian kali. Lakukan yang terbaik. Mungkin mengecewakan, ada juga mengecewakan, kecewa juga, aduh gimana nih kok saya terus. Lakukan yang terbaik. Amin. Ya, lakukan yang terbaik. Dan ingat, lihat, engkau tidak akan mengatur apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil atau dua-duanya sama-sama baik. Ya, lakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Ingat, kita semua sedang menabur. Ya, layani Tuhan dengan baik. Kalaupun kita punya uang untuk memberi, beri kualitasnya pastikan baik, jumlahnya pastikan baik juga. Dan kita akan menuai dengan bersorak-sorai, firman Tuhan katakan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh ditabur. Kami tahu ini, kami pun sedang menabur Tuhan ketika membagikan firman ini, dan kami berdoa biar ini benih firman-Mu ini tertabur di tanah yang baik, yang akan berbuah, menghasilkan buah yang baik. Dan tentunya akan kami tuai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap orang Tuhan mengerti prinsip menabur dan menuai ini. Dan dengan sukacita memilih benih yang baik dan memberi dengan jumlah yang baik juga. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan ini. Dan saat ini juga kami mau menabur Tuhan, mau memberikan persembahan kami. Ya Bapa, jamah, kuduskan, ini adalah persembahan yang terbaik, ini adalah hal yang kami berikan dengan sukacita, dengan segenap hati, dan dengan segenap kemampuan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami siap dan sukacita untuk memberi. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita saksikan GAB News berikut ini. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan gagahku selamanya, selamanya. Oh, yeah.
Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan gagahku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan gagahku selamanya, 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 selamanya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita angkat tangan dan kita akan sebentar kita akan terima berkat. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah selesai beribadah kepada Tuhan. Dan hamba percaya malam hari ini malam yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan Tuhan sempurna, kemana kaki kami melangkah, Tuhan selalu menyertai. Dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang terima berkat katakan amin.